Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore kepada seluruh kita semua yang sudah hadir pada sore hari ini di tempat yang sangat luar biasa, sangat istimewa pastinya. Tentunya tepatnya berada di kafe mewah Mepet Sawah, Lamun Rek Tengah, Belopa, Kabupaten Luwu. Dan luar biasa juga pada kesempatan kali ini kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa yang akan sama-sama berbagi sharing mengenai pendidikan dan juga dunia anak. Yang pastinya Bapak Ibu sudah penasaran seperti apakah obrolan kita sebentar. Tentunya di talk show mengenai sekolah, rumah setelah rumah. Yang tentunya sudah hadir juga narasumber kita yang luar biasa. Tapi sebelum saya memperkenalkan satu persatu, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu yang sudah hadir juga. Baik, dan bersama saya Sigel Esriadi, kita akan mempersilakan langsung dan memperkenalkan satu persatu dari seluruh narasumber yang hadir pada sore hari ini. Ada Ibu Siti Hardianti SE selaku Sekretaris Yayasan Mitra Bahari Katangka. Ya, sudah hadir juga pada sore hari ini. Ya, baik. Dan berikutnya ada Ibu Mazra Yasir selaku Pengelola Lembaga Pendidikan. Assalamualaikum, selamat sore. Ya, baik. Dan berikutnya ada Bapak Muhammad Ashar Sabri SH selaku Pengelola Lembaga Pendidikan juga. Beliau sudah hadir dengan kacamatanya. Ya. Dan selanjutnya ada Bapak Ilham Baharudin SPD selaku Kepala Sekolah CIS yang sudah hadir juga bersama dengan kita. Ya, boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah kepada seluruh narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini. Dan selanjutnya kita nanti akan membahas tentang sekolah, rumah setelah rumah, dan kita pasti banyak penasaran apa yang dimaksud dengan tema kita pada sore hari ini. Kenapa rumah setelah rumah? Baiklah, kita langsung aja masuk di talk show dan kita akan membahas langsung mengulik kenapa mengambil tema tersebut, mengangkat tema tersebut, dan apa yang dimaksud dengan sekolah, rumah setelah rumah. Silakan. Sesuai dengan tema, yakni sekolah, rumah setelah rumah. Seperti yang kita ketahui bahwa rumah tidak hanya sebatas sebagai tempat tinggal bagi sebuah keluarga, tapi rumah adalah tempat bertumbuh kembangnya anak-anak kita, baik secara fisik maupun perkembangan intelektualitasnya. Sehingga dari rumahlah dimulai apakah anak-anak kita itu akan tumbuh secara baik. Dan rumah adalah tempat yang paling nyaman untuk kita kembali sebagai manusia. Oleh karena itu, sekolah diharapkan dapat menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak seperti nyamannya mereka ketika berada di rumah mereka sendiri. Sehingga sekolah yang nyaman seperti rumah mereka maka dapat mendukung bagi tumbuh kembang anak-anak kita menjadi anak-anak yang tentunya cerdas, sehat secara lahiriah dan juga tercerahkan secara batinnya. Sekira itu kenapa tema pada talk show kita kali ini adalah rumah setelah rumah sebagai fungsi dari sekolah itu sendiri. Ya, baik, dan berbicara masalah sekolah dan anak. Sekolah yang baik untuk anak-anak di era informasi seperti sekarang ini itu seperti apa? Saya panggilnya Ustadz ya, atau Father, karena beliau dikenal dengan istilah Father di Kota Belopa ini, alhamdulillah. Ya, sekolah yang baik untuk anak-anak di era informasi seperti sekarang ini seperti apa? Ya, seperti yang sering kita dengar bahwa dunia anak adalah golden age. Jadi ketika penanaman nilai-nilai sudah baik sejak dini, sejak masa anak-anak, maka anak-anak kita bisa menjadi aset di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sekolah yang baik adalah sekolah yang mampu mendukung tumbuh kembang anak-anak dan di mana anak-anak itu merasa nyaman, tidak merasakan intimidasi, tidak merasa dibanding-bandingkan dengan orang lain, karena setiap anak itu adalah istimewa. Sehingga sekolah yang baik saya kira adalah sekolah yang di mana orang-orang yang terlibat dalam sekolah itu punya kemampuan untuk memanusiakan anak-anak. Sebab anak-anak itu tidak ada yang nakal, tidak ada yang bodoh, dan anak-anak laksana gelas yang kosong, tergantung pada
orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya, termasuk guru di sekolah. Kalau gurunya mampu memberikan dan memperlakukan anak-anak itu secara manusiawi, maka mereka pun juga tumbuh tahu cara memanusiakan orang lain. Dari sekolah itu sendiri terhadap tumbuh kembang si anak itu yang paling utama seperti apa? Mungkin saya akan mengarahkan kepada Madam Azra. Sekolah fungsinya adalah untuk mendukung yang sudah diberikan keluarga, karena keluarga menjadi guru atau pendidik pertama dan utama yang memberikan kebutuhan dasar tersebut lalu disempurnakan atau dilengkapi oleh lembaga pendidikan atau sekolah. Di situ fungsinya. 4 sehat 5 sempurna seperti itu ya. Ini 3 sehat. 3 sehat. Betul sekali. 3 sehat ya. Untuk mendukung kesempurnaan tumbuh kembang anak didik. Nah, untuk peran sendiri, peran penting dari orang tua dengan sekolah ya, dengan orang tua di rumah. Tadi sempat disinggung juga bahwa peran penting saling mendukung satu sama lain, saling melengkapi. Dan tentunya saya pengen tanya langsung kepada Miss Tita sebetulnya ya, biar lebih akrab ya. Miss Tita, ini kalau misalnya untuk peran penting ataupun bagaimana hubungan antara sekolah dan orang tua di rumah terhadap tumbuh kembang ataupun pendidikan si anak seperti apa? Sekolah diharapkan dapat menjalin hubungan komunikasi yang sangat terbuka terhadap tumbuh kembang anak, sehingga perkembangan anak di sekolah bisa disinkronkan dengan cara pengasuhan anak di rumah oleh orang tuanya. Seperti itu. Iya, saya mungkin akan kembali kepada Bapak Kepsek. Dalam Islam itu diharapkan bahwa anak tumbuh dengan akidah yang lurus pastinya, dan juga ibadah yang benar, akhlak yang mulia, memiliki ilmu pengetahuan dan juga kemandirian. Apakah sekolah setingkat SD masih dapat mewujudkan dan menciptakan generasi tersebut? Sekolah bisa melahirkan siswa atau generasi yang berkarakter jika sekolah tersebut memang berbasis dan menanamkan nilai-nilai keislaman di dalam sekolah. Dan seperti yang kita ketahui bahwa sekolah harusnya seperti tema kita sekarang, yaitu bagaimana dia menjadi rumah setelah rumah. Mungkin dari Madam Azra atau mungkin dari Ustadz sendiri yang bisa menjawab bagaimana metode belajar yang cocok bagi tumbuh kembang kognisi, psikomotorik dan juga afektif anak-anak peserta didik di level SD. Iya. Jadi sebelum kita membahas metode ya, kita penting juga untuk memahami bahwa manusia itu seperti yang tadi dikatakan oleh Father, tidak ada manusia yang bodoh. Ya, kita sepakati dulu bersama nih. Ya, bahwa tidak ada manusia yang bodoh, tidak ada manusia yang nakal atau yang kita biasa istilahkan bata. Jadi tidak ada lagi, kita diharapkan tidak ada lagi yang saling memanggil, utamanya dari orang tua yang memanggil anaknya bata, gak. Maaf ya, karena ada anak kecil, mudah-mudahan anak kecil itu tidak akan komplain terhadap tidak saya. Untuk dicontoh ya. Tidak untuk dicontoh. Jadi diharapkan tidak ada lagi orang tua atau guru atau bahkan masyarakat yang memberikan label-label negatif tersebut seperti itu. Mengapa? Yang kita pahami bersama di pendidikan Islam, kita tahu ya, ada beberapa ayat yang menyinggung tentang bagaimana memanusiakan manusia. Anak-anak kan manusia seperti kita. Allah sesungguhnya memuliakan Bani Adam. Bani Adam dalam hal ini adalah manusia. Allah saja memuliakan manusia. Lalu kenapa sesama manusia, khususnya orang dewasa di sekitar anak-anak, tidak memuliakan anak-anak? Nah, ketika rumah sebagai tempat ternyaman sudah memulai dengan memuliakan anak didik atau anak-anaknya, maka dan juga sekolah melanjutkan dan mendukung hal tersebut, maka insya Allah akan lahirlah suasana belajar di rumah dan juga di sekolah menjadi sekolah rumah setelah rumah yang paling nyaman untuk tempat anak belajar dan tumbuh dan berkembang. Lalu kemudian metode belajar yang efektif. Tadi kenapa saya singgung demikian? Ketika guru di sekolah sudah memahami bahwa anak butuh distimulus saja dengan baik oleh sekolah, maka metode belajar itu juga akan seiring sejalan yang ramah anak tentunya.
Metode belajarnya, guru juga memuliakan anak didiknya. Iya, baik. Berarti tumbuh kembang si anak pasti akan selalu terkontrol oleh yang ada di sekolah, baik itu pun juga di rumah. Berarti membuat sekolah benar-benar senyaman mungkin, yang bahkan dikatakan bahwa anak-anak kita di rumah juga tidak akan pernah khawatir dan takut untuk kembali ke sekolah. Seperti itu kesimpulan yang saya dapatkan. Baiklah. Dan ini agak sedikit berat nih, pertanyaan saya berikutnya adalah bagaimana pendampatnya tentang sekolah yang masih berbayar? Nah, beberapa sekolah itu masih berbayar, khususnya sekolah-sekolah yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Sebenarnya ketika dihitung-hitung dengan pembayaran, itu kan sepenuhnya akan kembali kepada kepentingan anak didik itu sendiri sesungguhnya. Makanya fungsi pendidikan itu adalah sepenuhnya 100% itu fungsi sosial. Karena dia adalah fungsi sosial, maka kalau ada pembebanan biaya yang kemudian itu dimusyawarahkan dengan orang tua siswa, jadi seperti kata Miss, tadi harus ada komunikasi, disetujui, maka itu sepenuhnya adalah biaya itu untuk kepentingan peserta didik itu sendiri. Karena kalau mau ditimbang-timbang, misalnya ada sekolah yang saya contoh kasuskan lah, misalnya CIS. Sebenarnya kalau dihitung dari sisi biaya dan biaya anak kita di luar, misalnya ketika dia tidak masuk di CIS, pada hakikatnya sama. Orang tua yang ingin punya harapan besar anaknya tumbuh menjadi cerdas, maka kadang-kadang mengambil les bahasa Inggris, les tahfiz, di tempat lain les membaca Al-Quran. Tapi di CIS paket ini semuanya sudah ada, Lengkap gitu. lengkap. Bahasa pengantarnya pakai bahasa Inggris, ada program tahfiznya, kemudian full day, sehingga anak-anak menghabiskan waktunya sampai jam 4 sore di sekolah. Nah, kalau misalnya dihitung uang jajan anak-anak kita dalam sebulan, sebenarnya itu malah biayanya sebenarnya lebih irit. Dan tentu misi utama kita bahwa memastikan anak-anak yang masuk dalam sekolah kita itu bukan hanya cerdas secara kognisi saja, tapi yang lebih penting adalah bagaimana menjadikan anak-anak itu baik. Karena tantangan, saya tambahkan tadi apa yang disampaikan oleh kepala sekolah, dan saya kira hampir semua ibu-ibu menghadapi keluhan yang sama. Hari ini menjadikan anak-anak kita tahu 1 tambah 1 itu mudah. Tapi coba tanya ibunya, banyak yang mengeluh, kok anak saya malas sholatnya, kok anak saya kalau disuruh minta ampun susahnya, kok anak saya ajar baik-baik di rumah supaya berkata yang baik, menghargai orang lain, tapi ternyata setelah pulang dari sekolah malah saya dibentak-bentak, malah lisannya sering berkata yang kotor dan lain sebagainya. Ini kan tantangan kita, menjadikan anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang baik tentunya. Terkait sekolah swasta yang berbayar, ya memang akan kembali kepada anak didik yang berinvestasi menyediakan guru terbaik untuk anak-anaknya yang dititipkan di sekolah belajar. Nah, pembelajaran di sekolah seperti yang kita ketahui di CIS, The Celebes Islamic School, tadi ada paket lengkap, istilahnya all in one. Kalau istilahnya di mall itu apa? One stop shopping. Kita mungkin bisa istilahkan one stop learning. Ya, one stop learning, karena dia dimulai dari jam 9 pagi, lalu kemudian selesai di jam 4 sore. Anak-anaknya sudah dididik mendapatkan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh sekolah K13, lalu dapat lagi tidur siangnya karena ada relax roomnya, mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam ruang auditorium. Itu yang saya lihat di sana. Lalu kemudian yang berikutnya apalagi yang mereka dapatkan, program tahfiz intensif yang dimulai dengan pengajaran tajwid terlebih dahulu, lalu kemudian penghafalan, dan bahasa pengantar sehari-harinya adalah bahasa Inggris. Coba lengkap kan? Sangat lengkap sekali menurut saya ya.
Ya, kita sudah membahas juga mengenai CIS itu sendiri, ya, Celebes Islamic School. Ini pasti kita di antara kita sini banyak yang bertanya mungkin ya. Ini sejak kapan berdiri CIS itu sendiri? Karena saya orang asli Luwu, tentunya saya juga berharap bukan cuma anak saya yang mendapatkan pendidikan yang terbaik, tapi bisa ke semua anak-anak yang ada di Kabupaten Luwu tentunya gitu, karena anak-anak ini adalah bibit-bibit yang akan mempertahankan dan melanjutkan hal-hal baik yang Sudah ditorehkan oleh Ya, Kabupaten betul. Luwu itu sendiri gitu ya. betul sekali. Iya, baik. Berarti bisa disimpulkan bahwa CIS ini berdiri karena adanya concern terhadap pendidikan kepada anak pribadi, Iya. tapi juga kepada seluruh anak yang ada di Kabupaten Luwu. Iya. Ya, boleh tepuk tangan Bapak Ibu dong, luar biasa. Iya. Tadi sempat disinggung juga bahwa CIS itu jam belajarnya dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Anak-anak dan gurunya tidak bosan kah itu? Bapak Kepala Sekolah? Baik, terima kasih. Yang pertama tadi kita di CIS itu masuknya pukul 9 pagi. Iya. Kenapa pukul 9 pagi bukan pukul 7 pagi seperti sekolah-sekolah biasa? Karena kita berharapnya bahwa ada waktu emas untuk bonding antara kedua orang tua dengan anak di pagi hari. Karena yang kita ketahui bersama bahwa semangat pagi anak itu akan digunakan sampai satu hari fullnya. Seperti itu. Jadi salah satu alasan kenapa CIS itu masuknya pukul 9 pagi. Iya. Kemudian sampai pukul 4 sore artinya dia full day. Jadi pertanyaannya tadi apakah anak-anak tidak bosan? Dan juga termasuk tenaga pengajar. Tenaga pengajarnya tidak lelah atau Iya, bagaimana? betul. Jadi di pengajaran Celebes Islamic School itu kita selain apa ini? Selain pembelajaran di kelas itu ada juga pembelajaran di luar kelas. Oke. Ya, pembelajaran di luar kelas. Kemudian setiap proses belajar mengajar 35 menit atau 1 jam mata pelajaran itu anak-anak akan istirahat di relax roomnya. Ya. Jadi perlu kami informasikan bahwa di CIS itu difasilitasi relaksasi room atau kamar relaksasi, di mana anak-anak bisa relaks dengan minat dan bakatnya masing-masing. Biasa kalau anak-anak di pagi hari itu kan membangun moodnya agak susah. Gitu ya, itu mungkin salah satu alasan yang dijelaskan barusan. Jadi bonding yang dimaksud adalah quality time mungkin antara si orang tua di rumah dengan anak. Celebes Islamic School sendiri kan mempunyai motto yaitu the greatest home to learn and grow. Kenapa bukan the greatest place? Kenapa harus pakai home dan kenapa enggak the greatest school? Ini kan kita tahu bahwa CIS kepanjangannya adalah Celebes Islamic School, bukan Celebes Islamic Home. Ya kan, kenapa menggunakan home bukan kata school di situ? Ya itu tadi, karena diharapkan sekolah bisa menjadi tempat yang nyaman, bukan hanya untuk mencerdaskan otaknya anak-anak kita, tetapi lebih daripada itu juga bisa tumbuh untuk memiliki akidah yang benar. Karena tanggung jawab utama kita sebagai orang tua itu adalah memastikan bahwa anak-anak kita tumbuh dengan akidah yang benar. Lalu kemudian setelah memiliki akidah yang benar, dia juga harus memiliki ibadah yang benar. Ya, karena banyak juga ibadah-ibadah sekarang ini yang tidak memiliki pedoman sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Kemudian setelah itu harus memiliki akhlak yang mulia, dan yang lebih penting juga punya kemandirian juga. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan rumah sebagai tempat yang nyaman dan sekolah juga menjadi tempat yang nyaman. Itulah sebabnya konsep pendidikan yang saya lihat di CIS itu guru-gurunya itu yang pertama syarat untuk menjadi guru itu tidak boleh memarahi anak didik. Ya, kita kan kenapa kita sering marah kepada anak-anak? Karena kita membandingkan diri kita dengan anak kita. Ya, seolah-olah apa yang dia lakukan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita memarahinya. Sangat tidak fair membandingkan anak kita dengan diri kita. Padahal kalau mau ditelusuri, masa kecil kita kadang-kadang lebih nakal daripada Anak kita sendiri. makanya tugas
Itulah sebabnya sebenarnya kata kuncinya di sini adalah bahwa anak-anak yang tumbuh secara baik, berkualitas, itu sepenuhnya juga ditentukan oleh lingkungannya. Ya. Karena itu yang penting bahwa penyelenggara pendidikan setingkat SD, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta, demi untuk kepentingan anak sebagai masa depan kita, maka mereka harus melakukan kolaborasi, ya, kerjasama untuk bisa dalam bentuk membuka ruang-ruang diskusi, dialog, untuk membicarakan apa yang terbaik buat anak-anak kita. Saya kira itu. Ya, jadi mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang seputaran Celebes Islamic School, ya bisa langsung menghubungi kita di websitenya, yaitu boleh? Ya. Saya mewakili itu, saya sudah lihat itu tadi Miss Tita. Jadi www.celebesislamic.sch.id. Ya. Baik. Ada tambahan kesimpulan mungkin terakhir sebelum kita closing? Ya, kalau saya sedikit tadi menyinggung home, rumah ya. Ya, rumah. Jadi pada umumnya ini kalau dalam bahasa Inggris disebut house. Tapi tempat kembali kita, tempat ternyaman kita, tempat kita yang paling dirindu itu adalah home. Home. Ya, rumah. Nah, home itu bisa jiwa. Jadi tidak mesti bangunan. Nah, sekolah dengan jiwanya yang mendidik, jiwanya untuk memanusiakan manusia, dalam hal ini anak didiknya, itu menjadi tempat terbaik dan selalu dirindukan untuk kembali. Jadi sekolah itu menakutkan, sekolah itu bikin bosan, itu diharapkan di CIS tidak ada hal-hal yang demikian terjadi. That's why kita memilih kata home, rumah. Jadi relasi yang terbangun di CIS adalah relasi antara orang tua kedua dan anak itu sendiri kepada anak didik setelah rumahnya. Baik, ya. Jadi tidak ada lagi istilah Mr. Sigal jadi Monster Sigal, gitu ya. Exactly. Iya, baik, karena sekolah adalah rumah kedua. Exactly. Ya, Father mungkin ada tambahan sedikit, silakan. Tumbuh kembang anak itu secara positif sangat ditentukan oleh lingkungannya. Perlakuan kita terhadap anak-anak itu juga yang akan memancar dari dirinya. Hal itu sebab hanya orang yang bahagia yang punya kemampuan membahagiakan orang lain. Hashtag. Ya, baik, terima kasih banyak waktunya Bapak Ibu sudah hadir, para pengunjung sudah hadir juga pada sore hari ini, dan sambil juga menikmati sajian dari kafe mewah ya Lamun Tengah ya Kota Bilopa Kabupaten Luwu, dan juga tentunya terima kasih banyak kepada Bapak Kapolsek yang luar biasa, Father dan juga Madam Miss Tita, terima kasih banyak. Celebes Islamic School akan selalu terbuka untuk siapapun yang ingin berkunjung dari hari Senin sampai hari Sabtu, yang akan selalu menerima kunjungan kepada Bapak Ibu yang hadir, baik juga kepada keluarga-keluarga di rumah ya. Terima kasih banyak sekali lagi, jangan lupa untuk mampir di Sengah depan. Oh, jalan Trans Sulawesi lebih gampang ya, dari sini ke arah sana tuh sebelah kiri ya, sudah jelas tuh sekolah yang keren di sana ya, Celebes Islamic School. Ya baik, terima kasih banyak sekali lagi. Saya Sigal pamit mundur dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد، عمال بحكيله واشكيله واشرح واعيد. فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر، خارجة من المية وطلتها أقوى.